kita ada Ya Pak. Bisa sampai 5 user ya Pak ya? Ya bisa, sebenarnya sih nanti pada saat Papa gunakan account online-nya itu, nanti dia free-nya itu 1 user kalau nggak salah, benar ya Mas Ahmad ya? Benar ya? Benar Pak. Oke. Oke. Bentar ya Pak. Oke. Oke, ya. Yang tadi kita udah sampai mana pembahasannya Pak? Sampai user. Oke. Ya di sini juga kita juga bisa ada setting otoritas usernya. Di sini juga kita udah bisa ada fitur approval juga. Approval ini kan sangat berfungsi juga ya buat user kalau misalnya ada melakukan inputan pengeluaran biaya gitu. Contohnya nih Bapak ada setting nih di atas 2 juta itu mereka wajib melakukan approval gitu. Ya kan, contohnya nih di penyetujuan di fitur approval ini dia ada 2 tipe. Ada salah satu pengguna setuju sama semua pengguna harus setuju. Gitu. Jadi pengertiannya kalau semua pengguna harus setuju, contoh nih ada 3 orang sebagai approval, jadi 3-tiganya itu harus approve dulu. Kalau misalnya di antara mereka baru 1 orang saja yang melakukan approval, transaksinya itu masih ada, cuma bentuknya draft, tidak terproses. Seperti itu. Oke. Nah, ini hanya mode pengaturan. Di sini juga kita bisa cetak form langsung dari Accurate kalau misalnya ada kebutuhan bikin PO, seperti itu. Kita bisa desain di sininya lagi. Nanti Bapak kalau misalnya punya logo, Bapak bisa masukkan juga logonya di dalam form yang ada di si Accurate itu sendiri. Jadi ini bisa cetak PO atau invoice gitu ya Pak ya? Benar. Oke, ya di sini ada mall perusahaan, di dalamnya ada beberapa fitur. Oke, fitur yang cabang dan departemen ini sebenarnya add-on Pak. Add-on, oke. Iya, fitur cabang dan apartemen ini add-on. Namun Bapak bisa gunakan sampai ke profit cost center gitu. Jadi kalau misalnya Bapak punya cabang A, B, C seperti itu. Nah, Bapak mau lihat nih, A itu sebenarnya berapa sih kita punya profit, B berapa sih, C berapa sih. Nanti secara sistem otomatis akan menghitung seperti itu. Ya. Nanti departemen juga nih Bapak bisa pakai kalau misalnya Bapak contoh ada departemen marketing seperti itu, marketing, accounting dan sebagainya. Bapak mau lihat nih dari sisi pengeluarannya mana sih yang paling banyak departemennya, itu nanti Bapak bisa gunakan juga. Cuman yang perlu saya tekankan 2 fitur ini adalah fitur add-on ya Pak. Oke, di sini juga sudah ada pajaknya. Di sini nanti Bapak bisa gunakan atau tidak. Syarat pembayarannya juga nanti Bapak bisa tentukan sesuai dengan kebutuhan Bapak. Bisa COD, net 30 hari, 45 hari, dan berapapun nanti Bapak tinggal buat saja masternya. Ya, jadi ini hanya masternya saja. Ini pengirimannya kayak via Tiki, JNE, dan sebagainya gitu. Terus ini ada gaji tunjangan dan karyawan, jadi perlu digarisbawahi, Accurate ini bukan sistem payroll ya Pak. Ya, tapi kalau misalnya Bapak ada kebutuhan buat cetak slip gajinya, Accurate itu bisa. Sampai buat hitung PPh 21-nya itu bisa. Gitu. Oke, jadi kalau untuk payroll, kayak pegaji, hanya jadi sampai cetak payroll, cetak slip gaji ya. Betul. Slip gaji sama PPh dan PPh 21 ya. Oke. Oke, di sini juga ada transaksi berulang. Kalau misalnya contoh kita kayak di biaya sewa nih, gitu ya. Kan biaya sewa kan pasti kita sewa setahun, nggak mungkin dong biayanya kita langsung akuin di awal bulan pertama, ya kan? Pasti kan kita mau bagi proporsional berdasarkan dengan bulannya itu. Contoh 12 bulan berarti pengakuan biayanya. Nah, jadi biaya di muka ya jadinya ya. Betul. Jadi nanti setiap bulannya akan muncul jurnal namanya biaya sewa pada sewa dibayar di muka seperti itu. Oke. Ya, jadi nanti Bapak bisa setting juga dia untuk transaksinya itu seberapa kali, seberapa banyak gitu. Nanti tinggal dipilih. Oke. Nah, di sini juga ada proses akhir bulan. Proses akhir bulan ini di Accurate fungsinya adalah untuk 2 poin, Mbak. Gitu. Yang pertama untuk menghitung laba rugi selisih kurs secara otomatis. Kalau misalnya Bapak ada transaksi mata uang asing, ya nanti Accurate akan menghitung secara otomatis. Gitu. Tinggal masukkan rate-nya aja setiap tanggal transaksinya. Seperti itu. Terus yang kedua adalah untuk menghitung penyusutan aset secara otomatis. Jadi kalau misalnya Bapak, contoh nih ada 100 list aset, kan kalau misalnya manual itu lumayan juga kan makan waktu kan. Dan juga human error-nya besar banget soalnya kalau yang manual. Gitu. Pada saat dia nanti nggak sengaja edit rumusnya, nanti perhitungannya itu kan jadi masalah sebenarnya.
Gitu. Jadi ntar kalau misalnya pakai program ini dengan fitur proses akhir bulan dia akan menghitung secara otomatis untuk penyusutan asetnya. Oke. Jadi kayak 8 tahun mobil, 4 tahun barang-barang Nah, kantor seperti gitu itu, ya. Oke. benar. Hmm. Ya. Terus di sini juga ada kontak. Kontak ini hanya master-master yang didapat dari pelanggan sama pemasok ya, Pak. Gitu. Nanti kan di setiap pelanggan kan pasti ada kontaknya juga. Nanti dia akan nge-link ke sini. Oke. Oke, di sini juga ada transaksi favorit. Mungkin yang paling mudah kita pahami adalah kayak kita simpan transaksinya, yang dimana sewaktu-waktu kita bisa pakai lagi, seperti itu. Ya, di sini hanya kalender saja ya Pak, buat information aja, gitu. Ya, nanti tampilannya seperti ini. Kayak contoh nih ada bunga pinjaman Jakarta, dan ini kita bisa buat langsung transaksinya. Tinggal diklik, nanti dia langsung masuk ke modulnya. Oke. Ya, gitu. Jadi kayak seperti lah. Jadi langsung ada nomor GL-nya ada langsung keluar gitu ya Pak ya? Iya, benar. Jadi semua udah otomatis Pak. Oke, dan di sini juga ada log aktivitas. Bapak bisa lihatin juga setiap user yang ada, itu dia kerjanya ngapain aja dan jam berapa aja, terus dia melakukan apa. Baik dia buat, ubah, ataupun hapus, di sini bisa kelihatan semuanya. Ya. Dan di sini juga nanti Bapak bisa klik sekali, nanti dia langsung muncul ke detailnya seperti ini. Oh, ya, tapi kalau ini hanya bisa dilihat hanya oleh master login aja ya? Iya, yang level paling tinggi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke buku besar. Buku besar ini, jadi gini Pak, fitur yang ada ini nanti Bapak pun tidak gunakan ataupun Bapak gunakan nanti bisa sesuaikan pada saat setup awal ya. Gitu. Oke, di buku besar ini ada akun perkiraan. Akun perkiraan ini di mana akun-akun yang mengarah ke sisi neraca ataupun laba rugi. Jadi nanti Bapak harus siapkan gitu dengan akun-akun yang Bapak punya gitu. Dan pada saat nanti di tengah jalan pun kalau misalnya ada penambahan akun itu nggak ada masalah, Bapak tinggal buat baru saja di sini. Oh, kalau sorry saya ini boleh. Adalah mungkin chart of account-nya ya. Betul, chart of account, Pak. Oke. Oke. Nah, di sini ada pencatatan beban. Pencatatan beban mungkin kalau biasa kita kenal bahasa akuntansi adalah di accrue. Oh, accrue. Oke. Ya, nah inputannya di sini nanti untuk accrue-nya itu. Jadi karena kan kita kan kayak penjualannya adalah online ya Pak. Jadi pada saat barang keluar belum tentu bukan kayak di mall gitu, barang keluar duit masuk kan Pak ya. Karena kan kalau itu kan biasanya kita harus kirim dulu uang ditahan di marketplace kan gitu Pak ya. Tergantung berapa lama dia punya pengiriman. Misalnya kalau kiriman paling jauh di Indonesia sekitar daerah-daerah Indonesia Timur seperti Papua, itu kan memakan waktu 7 hari. Terus mana customer kan bisa klik penyelesaiannya tambah 3 hari lagi. Jadi 10 hari setelah barang keluar dari gudang baru kita terima uangnya gitu loh Pak. Itu bisa masuk ke accrue itu? Enggak, beda. Accrue ini di sini contoh sederhananya kayak mungkin ya Pak. Sekarang di bulan Juni gitu kan. Mungkin masih ada beberapa perusahaan yang dimana cairnya di awal bulan Juli gitu. Tapi pengakuan beban gajinya itu di bulan Juni. Nah, berarti kan dia ngakuin bebannya dulu di sini nih nanti. Oh, oke. Gitu. Tapi nanti pada saat realisasi payment-nya itu di bulan Juli. Nah, contohnya seperti itu. Oke. Ya. Oke. Nah, di sini juga ada pencatatan gaji yang tadi saya udah bilang ya Pak untuk penginputannya. Ya, nanti tinggal Bapak pilih aja seperti ini nanti dia tampilannya. Ya, nanti tinggal dimasukin gajinya berapa, terus tinggal detail-detailnya seperti apa, Bapak sesuaikan dengan karyawan yang Bapak miliki. Oke. Oke, nah di sini juga ada jurnal umum. Ya, jurnal umum ini yang biasa kita kenal kayak penjurnalan debit kredit secara manual gitu, ataupun buat adjustment. Nah, ini inputnya di sini. Ya, dan ini harusnya fitur terakhir sih di luar daripada transaksi penjualan, pembelian ataupun cashback. Nah, kita lakukanlah di jurnal umum. Gitu. Ya karena kita sudah punya fitur yang masing-masing. Karena gini, banyak banget user masih sering kali lah. User itu contoh nih, pada saat kita bikin invoice ke customer, dia bikin di faktur penjualan. Gitu loh. Nah, secara report kan kita bisa lihat ini AR outstanding-nya, customer mana sih yang masih belum bayar ke kita gitu. Ataupun sebaliknya, kalau pada saat kita mau beli barang ke supplier, tapi sifatnya termin, kita mau ngeliat nih hutang-hutang mana aja yang kita belum bayar suppliernya. Nah, harusnya pada saat kita mau melakukan pelunasan, harusnya inputnya di modul masing-masing. Contoh pada saat di pembelian, pada saat kita ingin lunasin invoice-nya, nah kita itu harus inputnya di pembayaran pembelian, seperti itu. Nah,
kadang user itu nggak sengaja inputnya di sini nih, di jurnal umum, dia di jurnal manual. Nah, secara neraca dan banknya itu dia update. Tapi secara laporan yang masih outstanding itu dia nggak akan update. Jadi seolah-olah dia masih muncul di situ. Ya. Oh, oke. Jadi itu banyak banget user yang kayak mau caranya singkat kayak gitu loh. Jadi dipikir langsung gitu ya, bisa ya. Iya, harusnya jangan. Oke, Gitu. jadi kalau itu harus masuk ke masuknya ke pembelian gitu ya. Oke. Oke. Yep. Oke. Oke, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke fitur anggaran. Nih, fitur anggaran ini sifatnya opsional ya, Pak. Boleh Bapak gunakan atau tidak, yang dimana nanti setiap anggaran yang sudah Bapak buat, nanti Bapak bisa lihat nih realisasinya. Nanti Bapak bisa lihat perbandingannya antara realisasi dan anggaran yang sudah Bapak tetapkan itu berapa selisihnya. Seperti itu. Nah, dan ini hanya history account yang dimana ngelinknya sama akun perkiraan, sama di sini ada log aktivitas jurnal. Jadi kita bisa ngeliatin detailnya. Contoh nih, kayak ada faktur penjualan, ini nomor invoice-nya. Oke, ini tanggalnya. Bapak tinggal klik, nanti dia akan muncul jurnalnya. Seperti itu. Oke. Untuk saat ini, ada yang mau ditanyakan, Pak? Kalau misalnya ditanyakan, saya bisa lanjut. Lanjut aja, Pak. Boleh, sip. Oke, di sini ada modul kas bank, Pak. Di dalamnya itu ada fitur pembayaran, penerimaan, sampai dengan rekonsiliasi bank. Ya, yang warna hijau ini adalah inputan untuk transaksi. Oke. Nah, pembayaran ini yang tadi saya bilang itu di luar daripada transaksi pembelian. Contoh nih, ini berarti bukan untuk pelunasan hutang. Sama halnya juga penerimaan di sini bukan untuk pelunasan piutang dari customer. Ya, jadi pembayaran di sini fungsinya adalah untuk penginputan transaksi, contoh kayak biaya gaji, biaya listrik, gitu loh. Operasional one-off payment gitu ya? Ya, benar Pak. Itu kita inputnya di sini. Ya, cost-costnya kita inputnya di sini. Kemudian di penerimaan ini contohnya seperti apa sih? Kayak pendapatan bunga bank, nah itu nanti inputnya di sini. Ya, transfer bank ini contoh kalau misalnya Bapak ada rekening BCA dan Mandiri. Contoh nih BCA transfer ke Mandiri 5 juta atau pindah buku ya. Nanti Bapak tinggal lakukan di sini. Nanti tinggal pilih dari mana dan ke mana seperti itu. Oke, dan di sini juga ada Smart Link Banking. Smart Link Banking ini ada beberapa jenis tipe. Ya ini saya juga lupa nih, kayaknya free atau bayar ya. Nanti mungkin Mas Ahmad Ridwan bisa bantu jelasin seperti itu. Ya, nanti tinggal dipilih aja sesuai akun yang kita punya di chart of account-nya. Ya. Di sini juga ada rekening koran. Ya ini hanya buat pencocokan aja ya Pak, dengan yang kita terima fisiknya sama yang kita input seperti itu. Namun ini nanti isiannya bisa terisi karena kalau Bapak pakai ini nih Smart Link Banking-nya. Ya, tapi ini opsional kok Pak. Bapak boleh gunakan atau tidak nggak ada masalah gitu loh. Karena itu kan bukan inputan transaksi, hanya pencocokan saja seperti itu. Ya. Oke, di sini ada history bank. History bank ini Bapak bisa liatin kayak contoh sederhana aja kayak buku tabungan. Kita bisa lihat nih 1 bulan ini in-nya itu dari mana aja, out-nya juga kemana aja. Seperti itu. Ini nanti tampilannya seperti ini. Sorry. Nah, nanti dia akan kelihatan seperti ini, Pak. Nanti dia akan muncul di ending balance-nya berapa, gitu. Ya, dan ini juga Bapak bisa klik lagi, dia langsung masuk ke sumber transaksinya. Gitu. Dan sini juga rekonsiliasi bank. Ini supaya otomatis ya, Pak. Yang tadi sudah yang Bapak bikin di depan, nanti di sini akan otomatis nih nama rekening, transaksi yang ada di rekening koran kita. Kalau misalnya angka dan tanggalnya sama, nanti dia akan otomatis korek seperti itu. Ya, kalau misalnya dia nggak sama transaksinya, itu nanti kita harus lakukan secara manual. Kalau untuk pencocokannya. Nah, sekarang di sini ada penjualan. Nah, penjualan ini nanti Bapak akan dapat beberapa fitur dari sisi penawaran, pesanan penjualan, sampai dengan Smart Link e-commerce. Seperti itu. Ya, penawaran penjualan ini kalau misalnya Bapak ada transaksi buat bikin penawaran dulu nih. Ya. Nah, nanti bikin penawaran dulu ke customer seperti itu. Nah, nanti penawaran tersebut akan balik lagi ke kita dalam bentuk PO dong. PO-nya si customer. Nah, nanti PO-nya itu kita input di pesanan penjualan.
Yap. Seperti itu. Nanti pesanan penjualannya kita bisa ambil dari penawaran penjualan yang udah kita buat sebelumnya di sini. Jadi nggak usah kita input lagi manual. Oke. Gitu. Jadi ntar detail barangnya, quantity dan price-nya dia akan otomatis muncul sesuai dengan yang ada di penawaran penjualan sebelumnya. Oke, nah di sini juga ada pengiriman pesanan. Pengiriman pesanan ini kayak contoh nih, kita mau kirim barang ke customer, yang dimana itu bentuknya masih surat jalan. Nah surat jalan ini juga sama caranya, nanti dia tinggal tarik dari pesanan yang udah kita buat sebelumnya. Gitu. Nanti Bapak tinggal cetak, nanti dia akan muncul dalam bentuk surat jalan. Oke. Gitu. Oke. Nah ini semua sebenarnya nge-link sih Pak, gitu prosesnya. Jadi pada saat nanti kita mau bikin tagihan ke si customer, kita tinggal tarik dari pengiriman pesanan, ataupun contoh nih, kalau misalnya ada customer beli langsung ke kita, itu gimana? Stok kita berkurang, berarti caranya adalah input langsung di faktur penjualan, tanpa melakukan fitur ini. Oke. Ya, ini uang muka penjualan, kalau misalnya ada customer mau bikin DP dulu, nanti inputnya di sini. Oke. Ya, nah di faktur penjualan di sini juga, nanti perlu Bapak ketahui, ini kita bisa import transaksinya dari beberapa marketplace. Ya, marketplace yang udah integrasi dengan kita adalah Tokopedia, Shopee, Bukalapak, JD.id, sampai dengan Blibli. Oke. Seperti itu. Nanti yang diimpor di sini adalah transaksi yang dimana sudah terproses, Pak. Maksudnya terproses adalah sudah sampai payment, gitu. Ya, transaksi yang ada di marketplace Tokopedia nanti kan dalam bentuk Excel ya, itu bisa diekspor. Nah, nanti Excel-nya tersebut nanti Bapak tinggal import ke sini. Oke. Nanti secara transaksi dia akan otomatis nge-create. Gitu loh. Nanti dia nge-create-nya itu bukan satu fitur aja, yang dia create adalah fitur faktur penjualan dan juga penerimaannya. Oke. Karena status yang ada di marketplace itu dia sudah payment. Gitu. Jadi ini harus melalui bahwa payment-nya sudah selesai dong, Pak? Iya, benar Pak. Jadi statusnya status selesai sebenarnya yang dibikin. Oh, jadi kalau pada saat itu kita cek di Tokopedia itu misalnya pada saat saldonya dia kan ada breakdown-nya itu. Jadi file Excel itu ya yang kita tarik. Jadi kita integrasiin ke sini gitu ya. Betul. Nanti tinggal diekspor dari si Tokopedia-nya itu, nanti file tersebut yang udah kita dapat nanti tinggal diimport saja ke e-commerce online gitu. Oke. Gitu. Oke. Nah, dan sini juga ada penerima penjualan ya, yang dimana itu buat pelunasan ya Pak. Nah, di sini ada retur penjualan kalau misalnya ada customer yang merasa, oh ini barangnya jelek nih, saya minta balik dong, nanti Bapak tinggal lakukan retur penjualan. Secara otomatis si stoknya itu akan berkurang. Akan bertambah ke kita. Ya, ini hanya kategori pelanggan, Bapak bisa buat, ataupun Bapak bikin seragam untuk kategori pelanggan, contohnya umum, itu nggak ada masalah. Ya, karena ini nggak ngeling kemana-mana. Oke, di sini juga ada kategori penjualan, yang dimana kategori penjualan ini ngelingnya sampai ke penyesuaian harga jual. Contoh nih, pastikan setiap customer itu kita punya harga beda-beda. Nggak mungkin kita punya harga barang itu berlaku buat semua customer. Contohnya kayak yang buat retail, harganya itu berapa, pelanggan umum itu berapa. Nah, itu kita bisa setting langsung di master barangnya. Gitu. Dan ini nama-nama pelanggan ya Pak, nama-nama customer Bapak nantinya akan ada di sini. Oh, jadi CRM-nya ini ya? Betul. Kalau sorry Pak, kalau ini misalnya nih kayak yang saya ngomong tadi kan, kalau barang kan kita penjualan, barang keluarnya itu yang ada tenggang waktu itu kita anggap bagaimana Pak? Anggap accrual, piutang atau gimana? Nggak bisa juga sih Pak, gitu. Itu juga nggak bisa ya di accrue juga. Kalaupun mau, posisinya itu sebenarnya masih barang kita kan. Tapi kita udah kirim Pak. Udah kirim ya, tapi dia belum payment Pak. Dia udah payment ke Tokopedia kan? Gitu. Misalnya Tokopedia, kita beli barang nih Pak, kan transaksi dulu ya, kita payment dulu Pak. Betul. Nah, misalnya diproses langsung kan pasti ada tenggang waktu pengiriman segala macam. Seller pun belum tentu dapat uangnya Pak. Pada saat itu ya, pada saat on the moment ya. Nah, kalau itu kita treatmentnya ke di sini gimana Pak? Ya, oke. Kalau mau. Karena kan kita harus mengurangi stok Pak. Sedangkan pada saat kurang stok, kita punya cross-nya nggak ada cross kemana gitu, cross ke uang atau cross ke piutang gitu. Jadi contohnya ini kalau misalnya masih bulan berjalan, oke Pak. Tapi kalau treatment-nya pada saat di akhir bulan, misalnya tanggal 23, ya kan, sedangkan shipment-nya yang agak jauh, dia pakai yang paling lambat shipment-nya bisa 10 hari, bisa 15 hari shipment-nya. Nah, ini dalam masa tenggang 15 hari sebelum kita terima uang ini,
penjualan ini treatmentnya sebagai apa Pak gitu? Menurut maksudnya di dalam sistem Bapak kita masukin kemana ya Pak? Oke. Nah, paling kalau yang itu saya bisa bantu buat yang dari sisi gudang sih Pak. Jadi kita di sini bikin multi gudang nantinya. Jadi ada gudang yang Bapak punya sama gudang yang buat pengiriman gitu. Itu buat kontrol stoknya dulu nih. Jadi Bapak bisa tahu juga stok yang di sistem Bapak itu sesuai dengan yang ada di fisik berdasarkan dengan gudang yang sudah ditetapkan. Itu satunya. Oke. Nah, terus yang kedua adalah pada saat nanti, berarti kan Bapak pengertian adalah uang itu datang pada saat customer, kalau kita kan misalnya kita ke Tokopedia, kita belanja kan, kalau pada saat kita klik selesai kan uangnya baru ditransfer Pak. Ya, betul. Ya. Nah, kalau misalnya kan nasabahnya belum klik selesai, ya artinya kita ada tenggang waktunya itu loh Pak. Nah, kalau itu skip bulan, sedangkan kan kita bayar PPh-nya kan PPh UMKM, anggap yang lagi program yang 0,5% ya kan. Nah, itu kita menganggapannya payment untuk bulan ini atau payment-nya untuk bulan depan gitu loh Pak. Jadi kan kita kan inputnya sales-nya di bulan ini atau pada saat kita terima barang gitu loh Pak. Terima uang gitu loh Pak. Itu yang di software Bapak treatment-nya bagaimana gitu. Ya. Karena kan dia sudah payment ya. Iya, ya orang udah payment tapi disimpannya di Tokopedia gitu. Betul. Apakah akan menjadi piutang oleh Tokopedia ke kita dalam piutang pendek atau kita anggapnya adalah ya kita gantung gitu, gantung transaksi ini gitu loh. Ya, gitu. Sebenarnya yang di sini itu benar-benar yang bisa kita import itu statusnya status yang sudah sampai dengan selesai sebenarnya. Yang dimana pengertiannya barang yang sudah keambil ataupun yang tadi Bapak bilang si customer-nya itu udah melakukan proses selesai. Ya. Gitu loh, dan uangnya juga udah masuk ke kita. Nah, cuman ya pertanyaan adalah kalau yang tadi ada kasus, ya yang dimana itu barangnya ada tenggang waktu ya. Iya, itu kalau ini kan udah selesai. Kalau misalnya dia belum selesai, kita kan ada yang ada tengah waktu lah Pak. Apalagi yang kita punya customer kan banyak juga orang-orang yang tinggalnya di Indonesia bagian timur Pak. Jadi itu kita punya nasabah customer banyak di sana. Nah, itu pengirimannya tenggangnya agak lama Pak. Jadi kita tuh lagi mikirin, oke, kalau kayak gini, kalau masih dalam bulan yang sama, kita masih treatment-nya ya udah oke, kita masih masuk, anggap ini penjualan di bulan yang sama gitu loh Pak. Sedangkan kalau misalnya dia kan kalau udah di atas tanggal 25 misalnya, pasti itu penarikan yang import tadi itu pasti diakuinya untuk bulan berikutnya Pak. Betul Pak. Sedangkan stoknya udah berkurang di tempat kita di bulan misalnya bulan Juni, tapi di bulan Juli baru kita akuin penjualannya. Nah, sedangkan ini kan kita harus bayar PPh-nya Pak. PPh kita. Nah, kita PPh ini dihitung di mana gitu loh Pak. Itu yang kita jadi ada itunya. Ya, soalnya kalaupun Bapak nanti dia lakukan contoh nih, ya di sini Bapak bikin manual pengiriman pesanannya, ya. Ini saya bukain di SmartLink nih, kamarnya dulu deh. Ya. Oke. Nah, yang tadi saya bilang nih, pada saat nanti kalau misalnya yang contoh nih, prosesnya adalah udah bisa beda tenggat bulan ya Pak, beda bulan contohnya gitu kan. Nah, berarti kan nanti pada akhirnya kan dia juga selesai juga kan. Betul. Nah, nanti pada saat dia selesai kan dia otomatis masuk ke Ecor itu adalah dua fitur ini nih, faktur penjualan dan juga penerimaan. Jadi pengakuan pendapatannya itu di bulan depan. Ya. Gitu kan? Pengakuannya pada saat uang masuk gitu. Iya, gitu. Ya. Nah, seperti itu. Cuman kalau misalnya kita bikin manual, seolah-olah kita kirim pesanan, jadi ntar stoknya itu jadi berkurang 2 kali masalahnya. Nah,
Nah, berarti Itu, kalau Pak. yang nah, ya kan Heeh. gini nih, kita kan bisa setting nih Pak, di sini kan ada gudang penjualannya. Jadi pada saat nanti dari marketplace itu dia motong otomatis gudang yang mana, yang tadi saya bilang. Yang pertama adalah Bapak lakukan dulu nih nama gudangnya. Ya, gudang mungkin di sini ada kayak gudang Jakarta kayak gudangnya Bapak ya. Terus di sini mungkin kita bikin juga di sini namanya gudang Tokopedia. Seperti itu. Nah, nanti dia tuh biar otomatis stoknya berkurang tuh dia acuannya yang sama gudang Tokopedia gitu loh. Jadi pada saat nanti kita kirim barang, Bapak lakukan transfer barang dulu gitu loh Pak. Di sini. Oke. Gitu. Pemindahan barang. Jadi nanti pemindahan barang itu dari gudang yang Bapak punya, contohnya gudang Jakarta, ke gudang Tokopedia. Gitu. Jadi benar-benar kontrol stoknya itu benar-benar yang ada di gudang Tokopedia gitu. Maksudnya ada beberapa yang in process maksudnya begitu. Betul. Jadi ada berapa barang lagi on progress ya. Kalau mau seperti itu. Kalau enggak kan kasus kayak gitu banyak kan masalahnya kan? Banyak Pak kan kita kecuali beda dengan kalau kita jual via website ya Pak. Kalau website kan dia transfer dulu ya, transfer in ya. Maupun walaupun itu dengan credit card company kan juga tetap saja sudah ditransfer in ya. Artinya udah kita masuk ke kita punya ya kita kan menggunakan website punya payment gateway juga. Nah, itu tetap sih itu udah nggak masalah. Yang masalahnya itu yang sama si Tokopedia ini karena kan lamanya itu loh Pak dan dipegang sama dia uangnya ya. Boleh sih kita menggunakan ini. Nah, sedangkan kalau manual kita sekarang kita catatnya menggunakan accrued Pak. Jadi anggap itu bahwa itu piutang dari Tokopedia ke kita. Piutang Tokopedia ke kita gitu. Jadi pemotongan langsung di barang kita itu sih. Ya cuma ini ya alternatifnya bisa ya. Iya soalnya sih manual kalau manual gampang soalnya. Ya manual kan terserah kita buat gimana kan Pak ya kan itu maksudnya kayak tinggal tulis kan. Betul. Kalau ini pada saat orangnya udah sampai barangnya sampai gimana Pak? Kita hapus di gudang Tokopedia-nya? Nggak usah Pak. Karena kan nanti pada saat nanti Bapak melakukan import yang di sini, dia kan otomatis ngebaca stok yang berkurang itu adalah stok yang di gudang Tokopedia. Gitu. Jadi itu kita di sini posisinya hanya menambahkan stok yang ada di gudang Tokopedia, gitu loh. Oke. Gitu. Jadi ntar kalau misalnya mau lihat di sini kita bisa kelihatan. Di sini nanti kan di sini ada kalau misalnya ada stoknya ya, dia kan pasti ada di sini gudang Tokopedia stoknya berapa. Nanti dia akan otomatis berkurang karena kita sudah setting nih. Nanti pada saat ada penjualan dia akan motong stok kita yang di gudang yang mana. Jadi setiap hari punya penjualan harus diinput masuk terus dong Pak. Iya. Ada gitu. Dipindah barangin satu persatu ya. Iya, kalau mau. Karena kan Bapak juga kan nanti punya beberapa marketplace harusnya dong. Iya, ada beberapa kita. Ya kan contoh nih kalau misalnya kayak di Tokopedia sama Shopee, kan pasti kan Bapak bikin tokonya juga kasih tahu kan stok yang tersedianya berapa kan? Iya. Gitu. Kalau mau better kayak gitu. Jadi ntar ada gudangnya masing-masing. Kalau enggak nanti Bapak bingung sebenarnya. Oh, jadi kalau di sana misalnya per item stoknya 3 piece, kita restocknya per 3 piece gitu ya. Iya, gitu loh, biar enak. Ngontrolnya juga. Oke. Karena Jadi kalau dibuat satu nanti Bapak bingung sebenarnya stok ini motongin dari yang mana. Buat dilihatin di story-nya juga enak. Oke, saya ngerti. Oke. Saya soalnya masalahnya, saya punya Excel yang dulu, gitu. Cuma kan sekarang kan sudah ada update-an ya, Pak. Ya, jadi tuh saya nggak punya lagi tuh file Excel yang terbaru. Oh, gitu. Jadi bisa lihat, ya, karena ada fitur yang terbaru, ada upgrade-an dari marketplace-nya masing-masing gitu loh, untuk eksportan Excel-nya, gitu. Jadi saya nggak punya. Yang terbaru itu sebenarnya isinya seperti apa. Cuma harusnya sih, dia udah nge-mappingin sama yang kita punya program, gitu. Jadi transaksi yang mereka sudah
sudah ada, diekspor tinggal diimport aja kita ke Accurate online-nya. Kayak gitu. Okay. Right. Persediaan. Okay. Udah. Oh, itu ada target penjualan semua juga ya, biar lihat itunya ya. Ya, Bapak bisa lihat di sini. Nanti Bapak tinggal bikin target penjualannya itu bisa berdasarkan tipe sih. Jadi Kalau di sini ada. Kenapa? Oke. Oke. Tipenya ya. Ya, dia ada tipenya gitu. Ini penjual ini maksudnya per salesnya ya, Pak? Ya, itu Oh, ya. ini per bulannya gitu loh. Jadi contohnya targetnya itu penjualan di bulan Juni kita tuh harus sampai contoh 1 M. Nah, nanti Bapak tinggal bikin aja di sini angkanya. Oke. Terus nanti Bapak bisa lihatin reportnya nanti. Dari target yang udah kita buat sama realisasinya itu capai atau tidak, itu ada reportnya. Jadi kayak shortnya berapa atau longnya atau lebihnya berapa ya? Gitu betul. Nanti differentnya ada sih. Oke. Kenapa Pak tadi Bapak sempat kayak Sorry Pak, tadi yang di yang tadi. Ada retur Pak. Saya lihat Pak, karena kalau kita kan jualan baju Pak, kadang ya ada aja retur ukuran lah, retur apalah, mungkin ya bahannya ada titik hitam dikit lah gitu-gitu kan, pasti kita itu lumayan kenceng returnya. Kayak maksudnya kayak kan kadang-kadang nasabah tentang ukuran sih, karena perempuan ya lebih enggak gitu cincai kalau sama ukuran. Kalau laki kan ayah besar dikit, kecil dikit ya nggak masalah lah ya. Iya betul. Iya. Oke. Kalau ini ya itu berarti kan statusnya dia sudah payment kan ya Pak? Ya udah payment. Berarti kan kita ganti ukuran aja ya? Nah ini kan kalau ganti ukuran kan kita tinggal retur normal. Kalau yang Tokopedia punya kan di hold ya Pak. Di hold dananya. Biasanya kan mereka komplain di hold dana sampai dengan permasalahan selesai dari dua belah pihak kan gitu Pak. Nah ini treatmentnya juga begitu sama Pak atau gimana Pak? Pak. Ya sebenarnya sih pada saat Bapak bikin retur penjual itu, Bapak juga harusnya pengakuannya pada saat fisiknya sudah terima ke Bapak sih. Gitu itu yang lebih baik, karena apa kan di sini juga Bapak masukin ada tanggal kan? Ya. Ada tanggal dan juga Bapak pilih barangnya kan? Gitu. Jadi benar-benar yang Bapak masukkan di sini adalah sesuai yang sudah Bapak terima fisiknya atas pengaduan retur tersebut, gitu loh. Oh, jadi kita diretur oleh nasabah dulu ya, customer dulu ya. Iya, gitu. Betul. Kayak gitu. Oke. Ya, di sini juga ada targetnya, Smartlink yang tadi saya udah jelasin. Di sini ada master, di sini juga Bapak bisa bikin komisi salesnya sih. Kalau misalnya Bapak nanti punya sales gitu. Kalau misalnya nggak ada nih, opsional boleh digunakan atau tidak. Oke. Nah, ini masuk di pembelian. Nah, di sini ada pesanan pembelian ya Pak, biasa kita kenal, itu namanya purchase order. Seperti itu. Nanti Bapak bisa bikin PO-nya, Bapak bisa cetak langsung PO-nya dari Accurate. Pada saat nanti supplier kirim barang ke kita, Bapak tinggal input penerimaannya. Gitu, nanti tinggal tarik dari PO yang sebelumnya kita sudah buat. Seperti itu. Kalau misalnya ada DP, Bapak bisa gunakan atau tidak, itu nggak ada masalah. Ya, pada saat nanti si supplier itu kirim tagihan ke kita, dalam bentuk invoice, Bapak inputnya di faktur pembelian. Ya, di faktur pembelian. Oke, nanti dari faktur pembelian ini, kalau misalnya Bapak ada pelunasan, Bapak yang punya di pembayaran. Nanti Bapak bisa lihat laporannya di sini. Di utangnya, Bapak bisa lihatin faktur belum lunas. Per hari ini, kalau misalnya Bapak ada cabang, nanti akan muncul seperti ini. Kalau misalnya Bapak nggak pakai cabang, dia hanya muncul satu, namanya kantor pusat itu. Iya. Ya. Nanti tampilnya seperti ini, Pak. Nah, ini ada nih CV Ganda Putra. Oh, kita punya utang, ini nomor invoice-nya, ini tanggalnya, dan ini nilainya masing-masing seperti itu. Oke. Ya, pada saat kita nanti melakukan pelunasan, contoh nih di Beautiful Cellular, ya, yang nilainya 45.600.000, sorry, ini nilai invoice-nya Pak. Nanti kalau misalnya Bapak tanya, kok nilai total sama hutang itu beda ya? Nah, berarti kalau di sini ada melakukan pembayaran secara parsial. Gitu. Jadi selisihnya itu pertamanya sudah kita bayar. Gitu. Nanti kalau misalnya Bapak melakukan pelunasan sebesar 38.950.000 ini, dia akan hilang dari list ini. Gitu. Ya. Jadi ini utang kita lah gitu ya? Ya, sama. Tampilannya kurang lebih sama sih kalau misalnya Bapak ada ke si customer. Ya.
Nah, tampilannya sama seperti ini. Gitu. Dan juga Bapak bisa lihatin nanti laporan penjualannya. Bapak bisa lihatin laporan penjualan per barang. Jadi Bapak bisa analisa barang mana nih yang laku, gitu, yang laris, seperti itu. Bapak bisa lihat di sini. Oh, jadi Bapak tinggal pilih aja semuanya. Ya. Mungkin dari barang yang udah sempat lama datang, oh ini belum kejual kan, Bapak bisa jadi punya planning kan, mungkin saya bikin promo untuk barang ini gitu loh. Gitu. Jadi Bapak bisa analisa semuanya di sini. Oke. Ya kan? Bapak bisa lihatin juga nanti marginnya sebenarnya berapa sih kita punya keuntungan gitu loh. Oke, ini di pembelian dan ini kita juga bisa bikin setting harga pemasok. Ini Bapak gunakan atau tidak itu nggak ada masalah. Dan juga ini hanya kategori saja. Ini untuk master suppliernya nanti akan ada di sini. Gitu. Oke, nanti masuk ke persediaan. Nah, nanti di fitur barang dan jasa ini semua nama barang Bapak nanti akan ada di sini. Oke. Ya, nanti kuantitas di sini adalah kuantitas yang berdasarkan dibaca oleh sistem. Yang dimana itu sudah update, baik itu ada penjualan ataupun pembelian, nanti dia sudah otomatis update di sini. Ya, nanti kalau misalnya Bapak tanya di sini ada kuantitas gudang sama stok dapat dijual, itu kenapa? Fungsinya buat apa? Contoh nih kalau misalnya Bapak ada sales, ya kan, dia lihat nih anti gores iPhone, oh stok yang masih bisa dijual itu ada 141. Saya bikin nih penjualan nih sebesar 40, harusnya stok dapat dijual ini menjadi 101. Supaya apa? Supaya marketing yang lainnya dia bisa tahu, dia bisa ngejual itu sisa berapa. Oh. Tuh. Karena kalau misalnya ini nggak ada, berarti kan pengertiannya adalah stok masih ready itu udah 141. Padahal saya sudah bikin booking nih, saya udah ada penjualan 40 gitu loh. Nanti yang ada bisa berantem nanti, sales kasih customer. Gini Pak, karena kan saya mau nanya, ini kan seperti yang kamu ngomong, ini kan dashboard untuk gudang Pak ya, untuk kita punya produk. Ini user, kita balik ke user pertama, ini otoritas usernya boleh nggak cuma ngelihat ini misalnya? Bisa ngelihat ini doang, bisa banget. Bisa ya, jadi misalnya kan kita nggak mau tim admin kita untuk ngelihat siapa supplier kita kan, kadang-kadang kan kita nggak kasih gitu kan Pak ya? Ya. Bisa Pak. Nanti bisa ya? Iya, bisa. Jadi di sini kan ada pilih aktif, buat, ubah, hapus, dan lihat. Gitu loh. Kalau misalnya kita kasih centang, berarti itu pengertiannya kita kasih izin dia untuk akses. Iya. Kalau misalnya ini di-uncheck, ya berarti dia nggak akan bisa lakukan itu. Jadi hanya bisa yang kita kasih aja gitu ya. Betul, Pak. Untuk itu lihat tok misalnya gitu boleh, ya. nggak masalah. Itu nanti bicara soal settingan awal kok. Oke, sip. Thank you, Pak. Yup. Oke. Nah, di sini ada persediaan. Terus juga kalau misalnya ternyata nih, di sistem stoknya beda dengan ada fisik. Ya kan, Bapak melakukan adjustment. Bapak bisa input di penyesuaian persediaan. Gitu. Kalau misalnya Bapak mau bikin cetak form untuk perintah stok oknam, Bapak bisa juga lakukan di sini, perintah stok oknam. Ya. Namun kalau misalnya Bapak jalankan perintah stok oknam, Bapak wajib input hasil stok oknamnya. Kalau misalnya Bapak nggak input hasil stok oknamnya, untuk transaksi jual dan beli itu nggak akan bisa dilakukan. Karena dianggap, karena stoknya itu dianggap belum update. Iya. Ya. Seperti itu. Oke, di sini ada pekerjaan pesanan sama penyelesaian. Ini buat kayak semi produksi ya Pak. Ambil bahan baku, diproses jadi barang jadi. Nah ini inputnya di sini. Kalau Bapak nggak gunakan juga nggak ada masalah kok. Cuman ini fitur ini Bapak sudah dapat. Gitu. Ya kita pasti pakai sih Pak karena kita produksi. Oh ya, ada produksi juga kan? Iya, jadi pasti ada stok dalam persediaan pun belum tentu stok jadi, bisa jadi stok letelannya. Ya, bisa, nggak ada masalah. Nanti Bapak bisa lakukan juga. Nanti secara costing sistem akan hitung otomatis nilainya itu berdasarkan dengan metode persediaan yang Bapak gunakan, baik itu FIFO ada average. Di Ecoret hanya 2 metode aja ya Pak, FIFO dan average gitu. Cuman Mas Lee sih pilihnya average ya, karena udah nggak mau ngitung ribet gitu loh. Oke, ini hanya satuan barang aja. Ya kayak contohnya apa sih? Puisi, lusin, roll ya. Bapak bisa bikin di sini. Nanti kategori barangnya, ini ada pemenuhan pesanan, Bapak bisa lihat dari barang yang dipilih. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini ada customer nih, buka PO ke kita, ya PT Titik Terang. Nah, padahal stok kita nih ready nih untuk dikirim. Nah, Bapak bisa kontrol di sini. Oh, kenapa belum dibikin surat jalannya ya? Karena di sini seharusnya 0%, Bapak bisa kontrol. Di sini ada 40%, berarti stoknya udah dikirim parsial.
Kalau misalnya udah dikirim semua, di sini otomatis akan menjadi 100%, seperti itu. Oke. Oke, dan di sini ada barang per gudang yang tadi saya bilang, Bapak bisa lihatin stoknya di masing-masing gudang. Nanti dia akan muncul seperti ini. Oh. Ya, di Jakarta ada 93, di Surabaya ada 48. Gitu stoknya. Oke, dan di sini kalau misalnya Bapak bikin setting minimum order, yang dimana stoknya Bapak itu barang A itu harusnya ada 2 minimum stoknya. Kenapa? Supaya Bapak bisa jaga-jaga nih. Kalau misalnya ada customer beli, Bapak bisa jual lagi. Jangan sampai Bapak bikin 0 dulu. Nah, ini Bapak bisa lihat nanti reportnya. Kalau misalnya Bapak sudah setting minimum ordernya di barang dan jasa. Oke. Gitu. Jadi kalau itu ada notifikasi begitu, betul, Pak? Betul. Oke. Ya, dan juga di sini ada modul aset tetap, Pak, yang tadi saya bilang. Kalau saat nanti Bapak ada pembelian aset, Bapak bisa input langsung aset tetapnya, ya. Nanti dia akan muncul di list ini, nama-nama aset Bapak. Oke. Ya, seperti itu. Dan di sini ada kategori aset, kayak contohnya peralatan kantor, mesin, kendaraan yang tadi Bapak sebutkan di awal. Ya, dan juga di sini ada kategori tetap pajak, itu sudah pasti sih listnya, kayak golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, semi permanen dan permanen, itu dia sudah ada di sini. Ya, ini perubahan aset tetap ini contohnya seperti apa sih? Contohnya kalau misalnya Bapak punya bangunan, ternyata sedang direnovasi nih, bangunan yang sudah ada. Nah, Bapak kan nggak mau kan nilai renovasi itu bulat-bulat dijadikan biaya, ya kan? Nah, tapi nilai renovasi itu saya ingin menjadikan nilai tambah aset saya, nanti inputnya di sini. Oke. Ya, dari sini ada disposisi aset. Contoh nih, kalau misalnya Bapak punya laptop Lenovo, ada 3 unit atau 3 piece, ternyata satunya itu rusak atau saya jual. Berarti kan harusnya satu list aset itu hilang dari, satu piece aset itu harusnya hilang dari list aset kita, benar nggak? Betul. Ya. Nah, nanti ada permajaan lah gitu ya, Pak, ya. Betul. Bapak inputlah di disposisi aset. Oke. Ya, ini ada pindah aset, contoh yang tadi saya bilang, ada cabang Jakarta dan Surabaya. Oh, contoh nih saya punya kendaraan di Jakarta. Nah, kendaraan Livina contohnya nih. Livina ini saya kirim buat cabang yang di Surabaya. Bapak tinggal input aja di pindah aset. Gitu. Ya, dan juga Bapak nanti bisa lihat akhirnya aset per lokasi. Di Jakarta itu asetnya apa aja sih, di Surabaya asetnya apa aja, seperti itu. Ya. Dan ini Smart Link Text ini kita bisa buat ini ya, Pak. Ekspor e-faktur. Bukan langsung ngelink sama pajak ya, Pak. Seperti itu. Ini kita bisa pakai e-faktur. Bapak tinggal bikin penomoran faktur pajaknya aja. Ini yang biasa kita kenal namanya Innova. Kita dapat nomor jatahnya nih. Oke, kalau misalnya ini Bapak nggak gunakan juga nggak ada masalah. Cuman fitur ini atau modul ini sudah dapat pada saat nanti Bapak berlangganan awal. Oke. Seperti itu. Dan juga di sini ada beberapa laporan ya, Pak. Yang tadi saya bilang bisa cetak langsung SPT-nya masing-masing. Ini PPh 23-nya, ini PPh 21-nya. Bisa dibuat seperti itu. Dan di sini juga ada daftar laporannya. Ini semua sudah ada. Bapak tinggal sesuaikan aja. Bapak tinggal pilih laporan yang Bapak inginkan. Contohnya, nih. Kalau gimana, Pak? Kalau pajak tadi, Pak, sorry, Pak. Ya. PPN ada. PPN. Oh, PPN ya, ini iya. ada. PPN. Oke. Yep. Ya, nanti Bapak bisa lihatin laba ruginya 1 bulan ini berapa, Bapak punya profit, ya Bapak punya net profit ya. Nah, dan sini juga Bapak bisa lihatin neracanya. Nanti tampilannya seperti ini. Oke, ya nanti semua akan muncul, Pak. Gitu. Nanti hasilnya benar atau enggak itu kembali kepada inputan sebenarnya. Inputannya itu sudah dipastikan benar atau tidak. Jadi Bapak perlu ketahui, Ecorit ini apa yang sudah diinput itu sudah otomatis jadi jurnal. Dan jurnal itu nanti akan ngeposting ke masing-masing laporan, baik dari sisi laba rugi ataupun neraca. Gitu loh. Jurnalnya itu benar atau tidak, itu kembali lagi kepada settingan awal. Jadi pastikan settingan awal pada saat kita setup database itu sudah sesuai dengan yang Bapak inginkan. Seperti itu. Oke, mau ada yang ditanyakan, Pak? Nanti kalau kita contoh nih, kita sudah berlangganan, itu settingan awal itu kita bisa lakukan secara remote begini juga, Pak, atau gimana, Pak? Oke, mungkin Mas Iwan boleh jelasin, Mas. Nanti saya masuk dari sisi trainingnya. Baik. Jadi untuk hal ini, Pak, untuk di awal yang akan nanti saya sampaikan selain untuk biaya berlangganan, nanti ada biaya jasa implementasi ya, Pak ya.
Ya. Untuk biaya jasa implementasi pun nanti disesuaikan dengan kebutuhan Bapak, mau 1 hari, 3 hari, atau 5 hari ya Pak ya. Ya. Jadi dari awal, dari hulu sampai dengan hilir itu semuanya dibantu oleh tim implementator yang kami miliki. Salah satunya dengan Pak Joni saat ini, itu Pak Niki. Oke. Nah untuk biayanya pun nanti Bapak akan menerima penawaran quotation-nya biaya jasa tersebut setelah Bapak melakukan pembayaran untuk software 1 tahun yang akan nanti saya infokan melalui WA Pak Niki. Oke. Seperti itu. Nah untuk kedepannya bagaimana apabila ada kendala? Kedepannya Bapak bisa konsul atau ada yang kurang jelas bisa melalui telepon, bisa melalui WhatsApp ataupun email ya Pak. Selama itu dilakukan atau diremote secara online, itu Bapak tidak dikenakan biaya jasa implementasi. Yang dikenakan hanya kunjungan langsung ya Pak. Oh ya, kalau tim harus ke lokasi ya gitu ya. Benar. Dan untuk di awal pastinya Bapak akan dibantu langsung untuk dari hulu sampai dengan hilirnya. Termasuk untuk custom sales order atau invoice dan lain-lainnya Pak. Nanti dibantu secara detail oleh tim implementasi kita. Salah satunya Pak Joni. Itu yang bisa saya sampaikan di awal. Itu, Pak. Oke Pak. Nanti pada saat Bapak nanti misalnya ada penawaran Pak, ini boleh nggak kasih, kan ini kan memang jasa implementasi kan memang setahu saya ya memang kan tergantung dengan kerumitan bisnisnya ya Pak ya. Kalau misalnya bisnisnya ya wah kayak berumit-rumit sekali pasti ya jauh lebih mahal. Nah cuma boleh nggak saya minta harga average Pak biar kita ya hanya perkiraan misalnya mahal segini paling murahnya segini dengan average-nya berapa. Karena kan saya usahanya kan usaha retail Pak dengan ada sedikit produksi Pak. Nah kira-kira kan Bapak udah bisa ada gambaran lah. Nah mungkin bisa dikasih saya gitu perkiraannya jadi saya bisa diskusikan dengan istri saya gitu loh maksudnya gitu. Baik, untuk biaya jasa implementasi 1 harinya ya Pak. Ya, itu nanti bisa sekalian di itu aja Pak, di penawaran aja Pak. Jadi saya bisa Baik, nanti akan saya kirimkan ke email Bapak atau melalui WhatsApp ya informasinya. Boleh Pak, boleh Pak. Baik. Baik, kalau secara garis besar sih dari penjelasan dari Pak Joni sih very straightforward lah. Maksud saya ngerti ya memang tinggal kita input nanti pokoknya semuanya keluar gitu loh dengan secara sistematis ya gitu ya. Very pemakai jadi dari sisi apa dia punya input modulnya juga very straightforward sih. Nggak maksudnya ya ini user friendly juga sih Pak tampilannya. User friendly Pak. Betul Pak. Jadi maksudnya nggak perlu S2 akuntansi untuk menjalankan ini gitu loh. Jadi untuk adanya jasa implementasi yang memang memahami accounting Pak, walaupun Bapak memiliki sumber daya manusia tidak mengetahui atau memahami akuntansi, dengan adanya jasa implementasi ini secara tidak langsung baik itu Bapak ataupun sumber daya manusia yang Bapak miliki itu diberikan khusus kilat Pak, jago akuntansi dalam waktu sekejap. Seperti itu. Jadi kalau memang secara biaya atau pendidikan mungkin harus melalui tahap 4 tahun dulu nih sekolah akuntansi. Di mana per semesternya bisa 10 juta lebih ya Pak ya. Namun dengan biaya jasa yang akan nanti kita sampaikan yang cukup ekonomis juga kok Pak. Kita menyesuaikan dengan usaha yang Bapak miliki. Namun sudah cukup membuat mahir sumber daya manusia yang Bapak miliki. Gitu Pak. Karena ya seperti saya yang pertanyaan saya sih sudah cukup itu ya tadi kayak tingkatan usernya dia punya, karena kan kayaknya ini satu sistem untuk bisa dipakai beberapa departemen ya Pak ya, termasuk pergudangan ya Pak ya, pengiriman juga istilah tim mimin sama tim keuangan kan harusnya beda gitu. Cuma kayaknya bisa diintegrasikan, cuma dengan ini ya usernya ini harus kita benar-benar kita pilah-pilah gitu loh Pak ya. Benar Pak. Karena kan ada bisnis yang barrier of entry-nya agak rendah dan agak tinggi gitu loh. Jadi kalau barrier of entry-nya agak rendah kita harus lebih sortir gitu sih. Betul. Benar.
Oleh karena itu Pak, untuk mendapatkan special diskon promo, Ah, Bapak ini kan belum login dari link trial saya Pak ya. ya. Jadi kalau boleh saya sarankan Bapak login untuk Hmm. melalui link trial saya Ah, sampai membuat create database dan Bapak simpan. Nanti untuk pengajuan software 1 tahunnya akan saya ajukan diskon spesial promonya termasuk untuk biaya jasa implementasinya. Oke. Jadi kalau Bapak belum login ke trial saya belum bisa membantu untuk mengajukan spesial diskon promo ke tim finance kami Pak. Seperti itu. Oke Pak. Ya, jadi Gini saya nanti setelah Bapak mungkin em, kasih kita penawaran, nanti saya diskusi dulu jika oke, nanti baru kita settingin itunya, maksudnya kayak going forward-nya gimana gitu Pak. Iya. Namun untuk yang tadi Bapak coba login ke link file saya, itu 30 hari free kok Pak. Jadi kalau Bapak ya ini ya yang totalnya baru di 13 WA bulan. ya. Iya, benar. Oke. Jadi Bapak bisa Oke. login, daftar untuk nama usaha, email, dan nomor telepon. Oke. Sampai dengan create database, kemudian Bapak simpan, itu bisa saya langsung ajukan untuk special diskon promo 1 tahun berlangganan, termasuk untuk biaya jasa implementasi. Namun nanti Bapak sesuaikan ya kebutuhannya, mau yang 1 hari, 3 hari, atau 5 hari, disesuaikan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan budget yang Bapak miliki. Iya. Oke. Ya. Oke, karena jadi ini 1 hari, 3 hari, 5 hari, jadi nggak ada dua hari nggak ada ya Pak? Ada Pak, ada maksudnya tinggal dikalikan aja maksud saya. Namun Iya, pada iya, umumnya iya. kan ada 1 hari, 3 hari, ada 5 hari. Kalau 2 hari ya tinggal 2 aja. Seperti itu. Oke. Sip. Baik. Ada lagi yang bisa kita bantu untuk yang kurang jelas atau Bapak ada yang ditanyakan kembali mungkin Pak Niki? Cukup jelas sih Pak, Nanti kalau misalnya ada yang spesifik satu-satu tidak jelas, nanti saya coba juga untuk trial dulu Pak, dari trial secara praktek ya. Kalau mungkin ada itu nanti saya langsung WA ke Pak Iwan aja gimana ya Pak? Iya benar Pak. Jadi satu pintu semuanya ke saya. Ya. Oke. Nanti untuk implementasinya baru kami koordinasi ke tim implementator kita Pak. Siap kalau kayak gitu. Oke. Saya mungkin step 1 ya tinggal minta penawaran dulu Pak ya. Itu aja sih. Baik. Kalau memang sudah cukup jelas dibantu cukup. dengan Iwan dan Pak Joni. Iya, cukup jelas. Makasih untuk waktunya. Sukses dan sehat selalu Pak. Sehat selalu. Sampai ketemu nanti. Terima kasih. Terima kasih Pak. Makasih ya Pak Niki. Sama-sama. Ya.